ada sebuah kaum Asy'ariyin, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari bercerita begini, bahwa kami daripada orang Asy'ariyin, itu sebuah kabilah dari Yaman, ya. Kami dari Asy'ariyin, idza armalu, kalau dalam kondisi kami sedang kesulitan makan ketika dalam perang ataupun berada di Madinah, maka kami akan kumpulkan makanan-makanan. Setelah itu, makanan itu, jadi kalau seandainya mereka sudah kekurangan bekal hidup, mereka kumpulkan dari semua rumah-rumah, kemudian ditaruh dalam sebuah tempat, faqassamuhu bisawiyah, kemudian mereka membaginya secara sama. Jadi ibaratkan dalam satu kampung sudah nggak ada lagi beras mau dimakan. Akhirnya semua yang ada simpan beras dalam kampungnya, keluarkan semuanya, taruh di menasah. Semuanya, tumpuk semuanya. Setelah itu bagi sama rata setiap rumah. Begitu dilakukan oleh siapa? Oleh Asy'ariyin. Apa kata Nabi? Al-Asy'ariyun minni wa ana minhum. Kabilah Asy'ariyun itu adalah dariku dan aku dari mereka. Kenapa? Inilah mereka mewujudkan ukhuwah mereka, persaudaraan mereka. Apa artinya? Ada tadhiyah di sana, ada pengorbanan di sana, ada ingin minta. Begitu pula ketika kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah saudagar kaya raya di Madinah. Ketika terjadi masa panceklik pada masa Abu Bakar dulu, Abu Bakar menjadi khalifah. Utsman, beliau berdagang, mengimpor barang dari luar, dari Syam. Ketika datang barang dagangan beliau yang banyak dari Syam ke Madinah, datanglah akhirnya pengusaha-pengusaha Madinah untuk membeli dari Utsman bin Affan. Jadi perkumpulan daripada saudagar dan pengusaha Madinah. Apa kata mereka? Kami akan membeli semua barangmu wahai Utsman, dan kami akan berikan untung yang banyak. Kata Utsman, kam tarbahunani, berapa kalian akan kasih untung untukku? Ini kan para importir besar dengan saudagar besar, gak langsung jumpa sama pedagang kecil, enggak. Ini khusus ini, orang-orang kadin mungkin kalau bahasa kita lah. Apa kata daripada Utsman? Kam tarbahunani, berapa kalian kasih untung untukku dengan perdagangan yang besar ini? Likulli ashratin salasata ashar. Setiap 10 dirham engkau dapat untung 13 dirham. Kata Utsman, faqad zadani. Ada yang kasih untung lebih untukku daripada yang kalian kasih untung itu. Kam kullu ashratin khamsata ashar. Setiap 10 dirham kami akan beri untung kepadamu 15 dirham. Besar itu untungnya. Kata Salman, tidak. Kata Utsman, ada yang lebih lagi daripada yang kalian janjikan itu. Ada yang lebih lagi kasih untung. Para saudagar Madinah mengatakan, siapa? Kami ini perkumpulan daripada pedagang Madinah dan pengusaha besar kota Madinah. Siapa yang mampu menjanjikan lebih untukmu? Likulli dirhamin asyara darahim. Setiap 1 dirham ada untungnya 10 dirham. Bisa nggak kalian kasih? Kata Utsman, mereka katakan, tidak bisa seperti itu. Allah telah menjanjikan untukku seperti itu. Jadi aku berikan semua perdaganganku ini adalah lil fuqara'il Madinah, untuk orang-orang fakir di Madinah. Enggak dijual sama Utsman. Untuk apa juga? Diberikan untuk orang-orang fakir. Kenapa? Kondisi sedang panceklik kota Madinah masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Siapa ini? Ini orang yang menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah Islamiyah adalah memberi. Bukan kita banyak meminta. Bukan mengambil sebuah manfaat saja, bukan. Para sahabat memaknai seperti itu. Makanya kita dapatkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan daripada kesulitan seorang saudaranya mukmin di dunia ini, Allah akan lepaskan baginya kesulitan-kesulitan di hari akhirat nanti. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah bagi orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau sering i'tikaf di masjid, dan beliau bukan orang kaya, miskin beliau.
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang beriktikaf, datang di samping beliau seorang yang beliau tidak kenal, tapi beliau lihat dalam kondisi sedih. Dan beliau lihat kondisi sedihnya itu parah. Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Ma baluk? Apa hubungan denganmu? Ada urusan apa?" "Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, wahai anak paman Nabi, aku sudah sampai jatuh tempo aku bayar hutang, tapi belum ada uang untuk aku bayar." Apa kata Ibnu Abbas? "Mau tidak aku berjumpa dengan yang punya piutangmu itu? Aku akan bercerita ataupun meminta kepadanya supaya dia tangguh lebih panjang lagi. Jangan dia minta dalam waktu dekat ini. Mau tidak?" "Boleh kalau engkau mau. Ayo kita berangkat." Berangkat beliau untuk pergi kepada orang yang punya piutang. Lalu kata orang yang bersedih ini, apa katanya? "Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, engkau tidak tahu, engkau kan sedang beriktikaf. Bagaimana engkau bisa keluar?" Tijoh imata Ibnu Abbas, roh imata Ibnu Abbas. Beliau bercerita, "Aku mendengar yang punya kubur itu bercerita dan bersabda padaku bahwa li an tamshi fi hajati akhika khair hatta yablughahu khairun min an ya'taqif 10 sinin." Engkau pergi untuk kemaslahatan saudaramu sampai engkau mampu menyelesaikannya, itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Itu sabda Nabi. Ini sahih riwayat Imam Hakim dan Baihaqi hadis ini. Lebih baik daripada engkau beriktikaf 10 tahun, engkau mengqadha hajat daripada saudaramu. Begini seni ukhuwah yang dibangun oleh saudara kita, oleh para sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kita ingin bersaudara, ukhuwah Islamiyah adalah dengan cara banyak memberi, dengan banyak kita berkorban, dengan banyak kita membantu saudara kita yang muslim yang ada di sekeliling kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi inilah ukhuwah yang dirajul dulu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya kenapa pertanyaan penting sekarang, mungkin tidak akan terwujud ukhuwah imaniyah bagi kita saat ini? Mungkin. Tapi kenapa tidak terjadi ukhuwah imaniyah bahwa kita merasa bersaudara dan siap membantu siapa saja saudara kita atas nama iman? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling dibenci oleh para sahabat di Madinah karena beliau ketika di Mekah, karena beliau ini membunuh Nabi. Dan banyak sekali kejadian dengan Umar bin Khattab yang menyiksa umat Islam. Tapi begitu beliau masuk Islam, semua umat Islam, semua para sahabat yang membenci beliau kemarin mencintai beliau. Kok bisa berubah dari musuh menjadi orang yang dicintai? Karena satu kata, iman. Musuh bisa berubah menjadi orang yang dicintai. Karena apa? Karena iman. Kemudian seorang sahabat bernama Thumamah bin Uthal. Jarang didengar nama sahabat ini. Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini itu baru masuk Islam ketika Nabi hampir kembali kepada Allah. Beberapa hari sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, itu pekerjaannya adalah memerangi umat Islam. Kerjanya itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laqad kana fi aini," kata Umar, "Usamah bin Usal ini di mataku adalah asghar minal khinzir." Sumamah ini di mataku itu lebih kecil daripada babi, kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Dia lebih kecil daripada babi, lebih hina daripada babi. "Wal yaum huwa a'zamu minal jibal." Hari ini Sumamah ini lebih besar daripada gunung di mataku. Kok bisa berubah? Iman. Bukan kelompok, bukan. Sekarang kita sudah menggantikan makna ukhuwah itu dari imaniyah menjadi kelompokiyah. Gimana kok bisa itu? Begini. Dia mukmin, tapi lihat dulu gurunya siapa. Kalau gurunya sama, berarti dia ukhuwah, itu sama-sama ukhuwah kita. Sudah jadilah ukhuwah guruwiyah, sama-sama guru itu. Kita sama satu punya mushaf. Mushaf kita sama. Tapi tunggu dulu,
manhaj dia belajar ilmu agama itu seperti apa? Sama tidak manhajnya dengan saya? Enggak sama. Taruh dulu Al-Quran. Manhajnya sama tidak? Kita sudah perkecil daripada makna imaniyah yang sahabat bisa mengatakan itu, maaf, babi tadi kata Umar, itu babi dia. Tapi begitu beriman, dia lebih besar daripada gunung. Kok bisa begitu berubah? Bukan pada bukan pada manhaj, tapi pada iman. Sekarang kita enggak menggantikan dengan makna iman yang besar itu dengan makna apa? Ini kelompok mana dia nih? Kemudian dengan manhaj Al-Quran kiblat yang sama, Quran dan kiblat yang sama, kita semua kiblat ini sama. Al-Quran kita ini semua sama. Kemudian kita perkecil dengan manhajnya apa dia? Kita perkecil, saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga ukhuwah imaniyah itu tidak terwujud. Apalagi kita akan berkorban demi mereka. Ini sama guru nggak kita ini? Ada sama kelompok nggak kita ini? Sama manhaj nggak ini? Lebih parah lagi, orang mana dia? Orang PD punya urut PD kah? Bantu punya konbek. Lebih parah lagi. Ya. Ketika PD berkuasanya mandung sampai muyuk PD mandung. Karena saya orang PD. Ya, rezim mana ini? Rezim PD yang berkuasa. Ini cara kita hidup? Tidak, ini bukan ukhuwah imaniyah seperti itu. Kita berkorban disuruh untuk ukhuwah ini dengan siapa? Bagi iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka Islam ini akan sangat indah sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam Perang Dunia Kedua, ini fakta saintifik. Perang Dunia Kedua, pada saat Perang Dunia Kedua itu, pasukan Nazi Jerman, Wehrmacht, itu pasukan darat Jerman paling hebat. Pasukan darat ini mau dibantu dengan pesawat atau tidak, kekuatan mereka sama. Ada yang melindungi dari atas atau tidak, kekuatan mereka tetap kuat sama. Seorang ahli psikologi Perang Dunia Kedua bernama Maurice Janowitz, dia membuat penelitian penting tentang masalah kenapa tentara Jerman Nazi pada saat itu kuat sekali dalam berperang. Berbeda dengan tentara yang lain, bahkan dengan sekutu. Sebabnya kenapa? Banyak katanya adalah ideologi Nazi itu luar biasa, karena Hitlernya luar biasa. Maurice mengatakan bahwa hasil daripada penelitian dia, ketika dia pergi meneliti pada ratusan tentara Jerman di bagian Prancis yang sudah ditawan, dia mendapatkan bukan ideologi Nazi, bukan Jermannya orang hebat, bukannya permasalahan artileri mereka kuat, bukan. Didapatkan adalah oleh Maurice apa? Bahwa sesungguhnya penyebab mereka berperang begitu hebat dibandingkan yang lain adalah Kameradschaft, bahasa Jermannya. Kameradschaft apa artinya? Persahabatan. Bahwa kata orang Jerman, pada setiap bunker-bunker itu ada persahabatan dan solidaritas. Kami membangun persahabatan dan solidaritas yang paling kuat. Nazi Hitler itu nomor 10. Enggak, yang di depan kami bersama kami adalah persahabatan. Teori ini kemudian diterapkan oleh militer dunia hari ini. Membangun persahabatan. Makanya satu batalion terjadi apa-apa, itu awas itu. Semua akan siap membela. Kenapa? Sahabatnya ini. Maka kalau ada terjadi clash, kok bisa ya kelompok ini sama-sama militer, kok bisa ini? Persahabatan yang mampu dibangun. Makanya Rasulullah mengatakan ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah dengan ukhuwah kita akan mampu untuk menghadapi cabaran hidup yang paling besar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini kita lihat. Kemudian dalam penelitian ilmu sosial, bahwa lingkaran sosial setiap orang itu paling banyak 150 orang. Paling banyak itu 150 orang. Jadi sehebat-hebat populer seseorang yang mampu dia ingat itu hanya 150 orang dalam hidupnya. Ada lebihnya. Gak mampu lebih daripada itu 150 orang, saudara. Tidak mampu. Nah sekarang teorinya, bagaimana orang mampu untuk bekerja sama kalau seandainya saudaranya hanya 150 orang yang mampu dia ingat, yang mampu dia berbuat baik. Menurut ilmu sosial, maka perlu kepada mitos. Kita katakan bukan mitos kita perlu, tetapi agama. Agamalah kemudian yang mampu menjadikan kita bisa bekerja sama berukhuwah lebih besar daripada 150 orang dalam hidup. Saya akan siap untuk saya berkorban dengan orang lain atas dasar apa? Dia mukmin. Nah dia.
Agama yang mengajarkan kepada saya bahwa dia saudara saya dan saya akan siap berkorban untuknya atas dasar iman dia. Agama akhirnya mampu untuk menjadikan orang bisa kerjasama dengan radius yang lebih besar daripada 150 orang. Inilah pentingnya iman, pentingnya agama, dan kita ubah cara hidup kita dalam ukhuwah Islamiyah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah katakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, bahwa senyummu pada saudaramu. Saudara mana ini? Saudara kelompok, saudara partai, saudara asal usul sebuah suku dan kabilah? Bukan, tapi saudara iman. Kalimatut thayyibah sadaqah, perkataan baik itu adalah sedekah. Termasuk perkataan baik itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah kita menjaga saudara kita. Kalau ada yang menghina saudara kita, kita diam, jangan hina dia. Dia orang mukmin. Bukannya justru ketika ada saudara kita dihina di depan kita, dia tidak ada, maka kita betoi, ikut nimbrung, kita mengatakan nyoji ilun pindah tampan informasi tentang nyanci nya tamahalum dia. Bukan, tapi kita lindungi dia bahwa dia memiliki nama baik, dia mukmin, ya. Jangan. Ketika terjadi hadis ifki dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, difitnah Sayyidah Aisyah berbuat dosa besar. Ummu Ayyub Al-Ansari, istri daripada Abu Ayyub, malam ketika tidur berdua, Ummu Ayyub istri Abu Ayyub bilang apa? Wahai Abu Ayyub, engkau ada dengar enggak berita desas-desus tentang Sayyidah Aisyah? Dia telah berbuat serong. Nauzubillah. Abu Ayyub cerita langsung bilang apa? Wahai Ummu Ayyub, Aisyah itu lebih baik atau engkau lebih baik? Aisyah lebih baik. Maka tidak mungkin itu terjadi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tutup mulutmu. Beliau membela Aisyah bahkan di tempat tidur di depan istri. Begitulah ukhuwah Islamiyah yang harus kita wujudkan, saudaraku yang dimuliakan. Maka pesan kami terakhir, jargon-jargon dalam kehidupan kita yang negatif tentang saudara kita muslim itu sangat berbahaya pada hari ini. Maka kenapa terjadi hari ini sulit ukhuwah Islamiyah kita wujudkan? Satu, pertama kita hidup karena jargon. Kita lihat jargon, maaf, ada kampret, ada ini macam-macam. Jangan pernah sematkan itu pada umat Islam, kepada orang Islam. Jargon bahwa dia ahlu bid'ah. Ketika saya buat jargon, ini ilmu jargon, maaf ya, ini ilmu sosial sedikit. Ilmu jargon itu adalah ketika saya sematkan kepada dia misalkan nama ahlu bid'ah, tandanya bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bid'ah semua dia itu. Betapa saya ini sangat lancang sekali. Dia itu ada, enggak semua hidupnya ahlu bid'ah. Dia ada dari ujung rambutnya ke ujung kaki, enggak mungkin dia ahli bid'ah semuanya. Pasti ada yang benar dalam hidupnya. Pasti ada yang benar yang dia iman dalam hatinya, saya tidak tahu. Mungkin saja iman dalam hatinya itu benar. Mungkin yang nampak dari luar yang saya lihat mungkin ada bid'ahnya lah. Berapa persen? Mungkin 10%, mungkin 20%, lalu 80% itu apa yang kita tidak tahu? Saya tidak tahu juga. Jadi jangan engkau katakan dia ahlu bid'ah. Hati-hati menyematkan jargon kepada saudara kita. Kita menghakimi dia ujung rambut sampai ujung kaki. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya tidak mungkin menghakimi imannya. Yang kata Nabi SAW, masuk syurga, datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah, masuk sekarang ke dalam masjid ini seorang laki-laki ahli syurga. Ternyata yang datang adalah rajulun, seorang laki-laki dari Ansor yang sedang apit silau, bawa sendal begini, orang sederhana sekali. Laki-laki ini kemudian 3 hari ke Nabi, dia masuk surga, dia terus. Abdullah ibnu Amru kemudian pergi ke rumahnya. Dia selidiki baik-baik, siapa laki-laki ini? Lihat, laki-laki Ansor ini gak ketahuan namanya sampai hari ini. Kenapa? Betul-betul bukan ahli dan pakar sahabat, bukan pakar di kalangan para sahabat, sehingga gak ketahuan namanya. Didapatkan oleh Abdullah ibnu Amru apa? Bahwa apa yang menyebabkan dia seperti ini? Bahwa ghaira anni la ajidu fi nafsi khillal li ahad. Aku, kata laki-laki ini, tidak pernah membenci satu orang pun dalam hidupku. Aku tidak pernah membenci satu orang pun dalam hidupku. Itu yang menyebabkan dia dijanjikan surga, padahal laki-laki biasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian setelah jargon ini apa? Ada kebencian dalam hati kita, enyahkan itu semua. Dan terakhir adalah bahwa kita belajar hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan belajar dengan guru kita dalam sebuah kelompok misalkan. Nah, kelompok yang mengajarkan kita, guru yang mengajarkan kita,
hari ini itu adalah ketika kita belajar terus dengan beliau, dengan satu orang ataupun dua orang, kemudian kita tidak mau belajar dengan yang lain, maka kita akan menjauh dari yang lain. Ketika kita jauh daripada yang lain secara ilmu sosialnya, psikologisnya, kita akan membenci yang lain. Kenapa? Kita jauh. Dekatlah, karena sebenarnya kedekatan itulah yang menjadikan kita tidak buruk sangka pada siapapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan hari ilmu sosial yang terakhir lagi, medsos itu. Medsos hari ini berbeda dengan berita zaman dulu. Berita zaman dulu itu tidak ketahuan siapa yang baca berita. Medsos hari ini, sekali kita klik, setelah itu akan muncul berita yang sama ratusan. Coba like sekali berita masalah kriminal, like sekali, plug. Semua berita kriminal yang lain itu akan terus datang setiap hari. Maka kita akan